hujan, badai kecil, badai ringan lah. Flies itu hampir mau lepas, dia terbang ke jurang. Tiba-tiba dia bilang, di luar ada yang ngetawain kita. Banyak orang yang di luar ngetawain kita. Bagian kepala belakang ini sampai ke depan sebelah tiba-tiba kayak panas gitu. Si cewek ini dia udah sampai gimana ya, dibilang pingsan atau kerasukan itu juga bingung kita mau bilang apa. Soalnya dia tidur sambil melek gini, melek tapi diajak ngomong udah kayak gimana ya, kayak bukan dia. Teriak lah, kaget teriak kaget gitu kan. Kita spontan kan langsung melihat dia kan. Anehnya anjing itu dia kayak duduk terus apa ya, kayak ngeliatin kita. Terus si anjing tiba-tiba lari ke depan kita, Bang. Lari ke depan kita jalan, dia ikut jalan. Nah, saya dengar kan kayak suara orang lari gitu, Bang, rame kayak pendaki. Nah terus habis itu temen cewek ini juga bilang, denger enggak ada suara itu, tenda kita itu kayak dikelilingin orang jalan gitu. Dia kayak jalan muterin tenda saya, tenda kita waktu ngecamp itu. Dia muter. Dia sambil nangis itu, Bang, bilang itu sambil nangis. Nah pertama masih sih saya biasa-biasa aja kan. Nah makin lama nih makin tidak karuan nangisnya, makin lama makin ya histeris lah nangisnya. Dan kebetulan itu kan hujan, badai kecil, badai ringan lah. Flies itu hampir mau lepas, dia terbang ke jurang. Dia masih nangis aja ini badai. Nah kita berdiri flysheet keluar, tidak ada yang berani, Bang. Mungkin saking takutnya atau gimana ya, sampai 2 orang keluar bawa golok itu benerin flysheet itu sambil ya mungkin takut juga sih mereka waktu itu kan. Kita tidak tahu gimana rasanya mereka, tapi ya kelihatannya baik-baik aja sih. Nah selesai itu masuk lagi ke dalam, udah selesai semua. Dia makin nangis makin malam sampai jam 12, Bang. Jam 12 malam nangis. Nah kita udah bingung ini, nggak tahu mau gimana cowok-cowok ini. Sedangkan yang cowok 2 itu udah sakit, maksudnya udah capek sekali, udah tidur yang 2. Sama cewek ini yang masih nangis terus. Kita nggak paham karena apa dia nangis. Nah, udah sama si teman ditenangin, gini, masih tetap makin nangis nih, Bang. Tiba-tiba dia bilang, di luar ada yang ngetawain kita. Banyak orang yang di luar ngetawain kita. Kan juga saya dan teman-teman kan tidak ada yang denger itu. Kaget aja sih. Nah itu paling halu kamu aja karena terlalu capek, teman-teman bilang gitu. Masih makin nangis dia, Bang. Pokoknya kita malam ini jangan sampai ada yang pisah ya. Di luar tenda itu udah ndak karuan, itu angin sama hujan gerimis lah. Itu udah tenda itu untung ndak terbang aja dulu. Kita di dalam udah. Jadi yang kita masih bangun itu cewek 1 sama kita cowok 4. Sisanya udah tidur. Kita di dalam langsung dah dipeluk satu-satu. Pokoknya untuk nenangin dah. Nah masih tetap nangis cewek ini. Saya masih bisa nahan waktu itu, Bang. Nah
Cuma entah kenapa lama kelamaan bagian kepala belakang ini sampai ke depan sebelah tiba-tiba kayak panas gitu. Saya juga ikutan dipeluk sama teman jadinya. Mungkin karena ya saya pribadi kalau masalah lihat barang-barang gituan nggak bisa, Pak. Cuma kalau ngerasain, kalau energinya udah kuat sekali, terasa, Bang. Dipeluk dah sampai jam 3 tuh. Sampai jam 3 pagi. Belum kita bisa tidur. Si cewek ini dia udah sampai gimana ya, dibilang pingsan atau kerasukan itu juga bingung kita mau bilang apa. Soalnya dia tidur sambil melek gini. Melek tapi diajak ngomong udah kayak gimana ya, kayak bukan dia lah. Kayak bukan dia. Waktu itu juga semua teman-teman itu nangis semua, Bang, sampai jam 3 pagi. Termasuk saya. Tumben-tumben saya itu nangis malam itu. Biasanya enggak pernah saya nangis. Air mata saya jatuh tuh ya itu pertama itu di gunung gara-gara cewek itu. Tumben itu biasanya enggak pernah nangis kalau kena gitu. Nah, teman-teman udah bingung juga ini gimana. Ya udah tenang, tetap saling support satu sama lain kan. Si cewek ini di apalah teman-teman tuh di belajar apa enggak begitu tahu sih dari telinganya kan. Sampai akhirnya mungkin ya enggak sadar sih kita tidur sendiri, mungkin jam 4 kita baru bisa tidur deh, Bang. Jam 4 pagi kita baru bisa tidur. Waktu itu kita bangun jam 9 pagi kita bangun lagi. Ya pagi itu udah biasa aja sih, teman-teman udah biasa aja. Maksudnya ya enggak ada yang terus gimana sama kejadian dari malam gitu kan. Udah normal. Udah ketawa-ketawa lagi. Jadi berarti ini udah masuk hari ketiga. Hari ketiga. Nah di sana kan pagi biasalah kita ngopi, makan apa segala macem kan. Di sana kita tujuan mau ke danau. Cuma satu temen ini nggak ikut ya, Bang, nunggu di atas. Ya udah kita prepare segala macam barang-barang kita kan. Satu temen dari rombongan saya dia berhenti di Lawangannya tempat ngecamp, itulah tempat ngecamp di hari kedua tadi kan. Dia diam di sana. Saya sama sisa teman-teman jalan ke bawah. Kita jam 11 baru mulai jalan, Bang. 11 siang baru jalan. Ini di hari ketiga ya. Jam 11 baru jalan. Nah, kita jalan bertujuh. Saya kan biasa kalau bawa tas itu kecil itu. Nggak dapat. Nah, gelas yang saya dapetin di Pondok Raden tadi ketinggalan di tas itu. Tas itu dibawa sama teman yang nggak ikut turun tadi di sana kan. Nah, kita turun ke danau aman-aman aja sih dari jam 11. Ya kita baru pertama kan ke danau lewat jalur tersebut kan. Ya lumayan lah ekstrim, kita dari jam 11 sampai jam 4 sore baru kita kan di sana modelnya kalau jalur sana nanti kan mau ke danau tuh turun dulu. Itu belum langsung sampai danau, belum sampai lokasi campnya gitu ya. Kita masih lewat tebing-tebing gitu. Itu kita lewat tebing-tebing tebing bawahnya langsung danau itu kan. Kita merayap lewat sana sampai ya kurang lebih mau maghrib lah sampai lokasi camp yang di danau itu. Saya baru pertama kan kita lewat jalur sana. Di sana ya udah kita bikin tenda segala macem. Kita ngecamp di sana berarti hari ke
keempat ya, hari keempat di danau itu ngecamp hari keempat. 7 orang, 7 orang kita ke bawah, 1 di atas. di atas. Oke, aman-aman aja itu. Di danau malah nggak ada apa-apa kita bang. Kayak kejadian apapun itu nggak ada gitu. Tenang di sana. Entah nggak tahu karena apa ya. Terus kita malam ya biasalah bikin api unggun kan kalau di sana di danau. Itu mungkin masih jam berapa sih? Jam 9 atau enggak jam 10 malam. Udah gerimis datang. Udah mulai kita masuk tenda, api unggun tadi mati kan. Udah kita masuk tenda. Cepet tidur tumben kita, cepet tidur sampai pagi. Nah, paginya baru kita foto-foto lah di sana sambil bakar ikan. Kita tidak bawa pancing kan, kita dikasih sama tetangga sebelah yang pendaki lain. Ayo bang sama ikannya. Oh iya, kita sempat sih kita bakar ikan di sana kan sampai akhirnya kita packing. Singkat cerita kita packing jam berapa itu ya? Jam 12 mungkin. Nah itu kayaknya habis duhur itu kita baru iya habis sholat duhur itu kita baru packing dari danau terus lanjut jalan kan. Nah ada sih kejadian pas kita balik itu bang, kita dari jauh lihat pendaki yang duluan, dia kan jalannya lewat tebing itu kan merayap itu, jatuh lah dia, kita ketawain dari jauh. Kita ketawa. Nah terus kita lanjut jalan, kita jalan di tebing itu. Saya yang pertama lewat tebing nyampe aman. Nah yang kedua teman ini jatuh ya bang, Jatuh dari tebing itu jatuh. Nah disusul sama teman lagi yang kedua juga jatuh. Nah yang kedua ini kan kebetulan bawa kamera dia. Nah yang sisanya dari belakang nyusul lewat bawah, berenang lewat tepian pinggir tebing tuh pelan-pelan sambil bawa kamera itu kan. Soalnya kan foto semua kita ada di sana ya. Pelan-pelan. Nah saya bantu dari seberang, bantu naikin tas segala macam sama bantu mereka naik kan. Kita kan juga aneh juga ya. Kita pulangnya itu kita naiknya dari danau itu nggak lewat jalur yang kemarin. Iya. Ada teman yang nyeplos gini, ayo katanya ada jalan lebih cepat di sini kan. Kita coba aja. Nah semuanya kan belum pernah ke sana lah. Jadi ya dikira-kira gitulah. Oh mungkin ini ya, mungkin ini. Ya udah, saya jadi depan kan, jadi depan. Ya udah mungkin jalurnya sebelah sini, jalan. Nah itu jalurnya tuh yang kita lewatin pas baliknya itu apa ya, hampir lebih ngeri mungkin dari jalur yang pertama tadi bang. Jadi kanan kiri langsung jurang batu-batuan tok itu. Nah kita jalan pelan-pelan kan, cuma jalur itu bisa dilewatin tuh 2 orang. 2 orang. Untuk simpangan aja itu Nggak bisa berpapasan gitu. Bisa berpapasan tapi ya pas-pasan sekali. Nah di sana ya oke lah, siang-siang nggak ada kejadian apa-apa kan. Cuma ya itu karena mungkin nggak ada yang lewatin di sana kan, pohon-pohon yang banyak durinya itu loh kan banyak sekali. Ya udah mau nggak mau kita terobos sana, soalnya udah terlalu jauh untuk balik kan. Kita terobos di sana sampai kita mentok itu. Mentok maksudnya itu tebing yang kita lewatin itu terputus ya sama seberang, keputus. Nah kita diem di sana
bingung ini, kita mau balik udah jauh, kita mau lewat itu tebing. Nah, ya udah kita cari alternatif lain kan, agak muter sedikit dari tebing itu turun terus naik lagi sambil merangkak sih, bisa kita ke seberang kan. Udah kita jalan terus, singkat cerita ya kita nemu di tembusannya ya di jalur utama tadi. Sebelum kita turun itu kita naik ke sana, nyampe lah pelawangannya kan. Di sana kurang lebih pukul 3 tuh bang, kita jalan ya 3 sore. Kita jalan dari Juhur itu kan sampai 3 sore, nyampe pelawangannya, bukan lokasi teman-teman kita ngecamp. Dari sana kita jalan samberin teman-teman yang ngecamp yang nggak ikut ke danau kan, termasuk teman saya satu sama yang lainnya, mungkin totalnya di atas ada 4 orang lah, 4 orang. Nah, kita nyampe ke sana dan kita kumpul di satu kan, kita prepare lagi teman-teman itu, kita tungguin untuk kita turun. Sini kita masuk malam kelima. Setelah kita balik dari danau tadi kan, prepare sama teman-teman segala macam. Ya udah, kita duluan nih bang. Kita duluan, yang teman-teman lain masih di belakang, yang banyak temannya itu. Iya, kita tetap jalan selalu samaan sih. Kita jalan dari sana kurang lebih ya, mungkin setelah sholat asar dulu ya. Sholat asar dulu baru kita jalan. Nah singkat cerita kita masuk ke lewat tadi Bukit Penyesalannya jalur tersebut kan. Kita nyampe lagi ke Pondok Raden. Nah di sana kita diem, ambil air lagi, bikin kopi segala macem. Nggak tahu tiba-tiba teman ini yang nggak ikut naik tadi bang, ngecamp di atas, bilang ke saya, dia cerita gini, Bagas kemarin ambil apa saya nggak tahu kan, bingung saya. Ambil apa ya? Nah yang saya ingat cuma itu gelas plastik tadi itu kan. Gelas plastik itu kan, oh gelas plastik itu kemarin saya ambil dari sini. Oh pantesan gitu kan. Kenapa emang? Enggak, kemarin pas kalian turun itu kita ketemu sama 3 orang. 3 orang siapa itu kan, saya tanya gitu bang. Pemburu, dia bilang pemburu. Dia cerita ke teman tersebut gini. Nah teman yang udah ikut turun tadi ditanya sama 3 orang pemburu itu kan, ada temennya yang turun ada. Kenapa emang kan, saya tanya balik sama teman itu. Enggak, kemarin waktu pemburu itu nanya, mungkin ada salah kalian pas di bukit sebelum nyampe malam yang ketiga tadi. Mungkin ada salah apa di sana. Apa enggak ada, kita kan tetap gimana, tetap nggak kebawa lah, tetap masih berpikir positif. Iya, nggak sadar kalau ucapan kita tuh di luar batas gitu kan. Nggak ada kita ngelakuin apa di sana. Udah sih. Ya udah, sekarang teman ini bilang ke saya, ya udah sekarang balikin gelas yang kamu ambil kemarin. Gelas mana? Gelas plastik itu. Iya bang. Ya udah saya balikin bang, sama saya pamit kan ke tempat saya ambil gelas di Pondok Raden kan, pas turun. Saya balikin di sana baik-baik ngomong, ya udah saya minta maaf ini, mungkin karena saya ambil gelas ini kan waktu itu malam itu. Nah di sana kita berhenti lumayan lama sih, juga kebetulan kan mendung, hujan gerimis kan.
di hari kelima mau masuk di hari keempat mau masuk ke malam kelima. malam kelima. Di keempat mau masuk malam kelima. Nah di sana masih kita aman. Kita biasa lah berhenti bikin kopi segala macam kan. Nah kita sholat, setelah sholat selesai kita mau jalan. Waktu itu kita jalan itu kalau ndak salah udah agak gelap, itu udah ya mau maghrib mungkin kita jalan kan. Kita mau maghrib jalan. Nah nggak tahu tiba-tiba teman ini langsung teriak lah, kaget teriak gitu kan. Kita spontan kan langsung melihat mereka dia. Nah nggak taunya lihat seekor anjing. Nah seekor anjing itu ya kita kan biasa nanggepinnya ya mungkin anjingnya pemburu atau siapa lah di sana kan. Ya udah kita baik-baik aja, nggak ada pikiran apa-apa. Anehnya anjing itu dia kayak duduk terus apa ya, kayak ngeliatin kita terus. Nah di sana kita kan mau persiapan jalan, itu belum jalan. Pas kita mau jalan ambil formasi kan, si anjing tiba-tiba lari ke depan kita, Bang. Lari ke depan kita jalan, dia ikut jalan. Kita berhenti, dia ikut berhenti. Nah kebetulan waktu itu kan habis hujan gerimis kan, kayak jalan bekas-bekas itu kan hilang, tumbuhan berdiri lagi gitu kan, kayak ketutup gitu. Si anjing lah yang nunjukin kita jalan itu. Kita jalan, dia ikut jalan terus gitulah Bang. Kita berhenti, ikut berhenti. Kita jalan, dia ikut jalan. Nah di tengah jalan ini udah jalannya licin kan, jalan licin, udah kita capek juga. Si temen cewek ini jatuh di sana, kepleset lah kalau kita lihat. Tapi dia, menurut dia, kakinya dia ditarik, entah itu tarik apa sama siapa kan. Cuma kalau kita lihat ya jatuh biasa lah. Nah di sana kita udah mulai panik. Gerimis sudah makin gerimis kecil makin lebat lah. Anjing masih berhenti di sana. Nah di sana teman gendong cewek tersebut, teman satunya lagi bawa keril yang gendong teman tersebut kan. Nah, ambil formasi waktu itu yang bawa 2 keril paling depan. Habis itu disusul sama cewek yang digendong tersebut kan. Saya di belakangnya, habis itu teman-teman di belakang. Nah setelah cewek tersebut jatuh, kita jalan, udah hilang anjing itu Bang. Jadi entah kemana kita nggak tahu. Waktu itu dia sempat nungguin kita berhenti di sana terus pergi anjing tersebut kan. Kita heran juga kemana anjing ini kan. Oh ya udahlah, mungkin udah pergi, kita nggak begitu pikirin kan. Malam kelima di sana kita jalan terus. Nah udah nggak memungkinkan kan untuk jalan terus. Waktu itu jam 11 malam. Kita batasin kan, jam sekian ntar kita berhenti jalan dah gitu. Jam 11 malam waktu itu kita bikin 2 tenda di sana. Kita nyari tempat yang agak lapang lah, kita bersihin dikit. Kita berdiriin tenda di sana. Oke, masih aman kan. Singkat cerita waktu itu kita udah pada capek, mungkin tidur semua, masuk ke tenda kan. Nah saya sama 3 teman cowok sama 1 cewek satu tenda, yang lainnya di tenda satunya kan. Itu sekitar pukul 2 aja Bang.
2 pagi. 2 pagi. Sekitar pukul 2 pagi kita tetap nggak bisa tidur kan di dalam tenda ya, sambil bercanda lah, sambil bercanda gini-gini. Kita juga sempat ceritain yang kejadian-kejadian kemarin kan, kejadian ya mistis yang kemarin. Nah di sana tiba-tiba saya sendiri nih kayak dengar suara dari apa ya, misalkan jalur treknya sebelah sini kan, kita nggak bisa sebelah sini Di samping jalur. di samping jalan. Nah saya dengar kan kayak suara orang lari gitu kan, rame kayak pendaki. Nah saya kira ya mungkin pendaki jalan malam kan, karena terlalu ramai begitu banyak. Terus habis itu temen cewek ini juga bilang, dengar enggak ada suara itu? Nah yang teman lainnya, oh, nggak ada kita dengar apa-apa. Nah dalam apa tanpa sepengetahuan cewek itu teman-teman tuh bisik-bisik, suara apa tadi gitu, supaya nggak makin kacau lah pikiran cewek itu kan. Tetap kita diam-diam ngomong. Yang pertama, yang kedua jam 3 pagi tenda kita itu kayak dikelilingin orang jalan gitu. Jadi kan banyak tuh kayak semak-semak itu kan yang masih tinggi gitu kan. Dia kayak jalan muter tenda itu, muterin tenda saya, tenda kita waktu ngecamp itu. Dia muter. Ya saya dengar lagi sih bang, tanya lagi sama teman-teman, dengar nggak suara itu? Tetap nggak ada saya dengar. Ini berarti tidak ada rombongan lain yang camp di sana aja. Cuma rombongannya abang aja di sana. Cuma rombongan saya aja itu. 2 tenda di sana. Kayak ya suara orang jalan dah, kedengar dari suara rumput itu, serek-serek gitu kan. Ya udah nggak ada suara apa-apa, teman itu bilang gitu, mungkin pikiran manja itu sambil bercanda gitu kan. Si cewek itu juga dengar bang, juga ngomong, tapi juga teman-teman nggak mau jawab yang serius gitu kan. Oh, nggak ada. Singkat cerita kita sampai pagi ya, jam berapa? Jam 4 mungkin kita baru bisa tidur itu bang, jam 4 pagi menjelang subuh baru kita bisa tidur. Nah malam itu kan kita bikin perjanjian, oh ya besok kita turun jam sekian, jam 8. Ya udah, jadi kita subuh itu baru bisa tidur. Jam 7 pagi udah bangun lagi, terus prepare segala macam ini itu. Lanjut kita jalan. Nah itu kan kita pendakian ilegal. Video kita nggak taunya yang kita post sebelum jalan itu udah viral di orang TNGR kan. Sempat kita diisukan sama teman-teman yang di bawah kita hilang. Nah kita pas turun kan dapat sinyal, udah hampir deket lah sama base camp kan, udah dapat sinyal. Ya udah kita posting video, kita bikin di Instant Story kan, sambil ya untuk kasih kabar atau apa tujuannya teman-teman itu kemarin. Soalnya sebelumnya kan kita diisukan hilang di sana. Sempat orang-orang dari SAR itu mau naik nyari kita itu bang. Kita bikin video tersebut. Nah ya gimana, soalnya kita ilegal juga jalur semua ditutup waktu itu kan, kita memaksa gini. Ya udah kita jalan lagi dari tempat kita bikin video tadi, kita jalan lagi sampai akhirnya sampailah ke base camp gitu, base camp. Nah belum sih kita nyampe ke base camp tempat kita parkir, kita masih ya mungkin ada 200 meter lah
200 meter udah disambut kita sama Polhut, rangernya, TNGR dan segala macam itu kan dijemput kita bang. Waktu itu saya kan paling depan kan, kaget nih, astaga, dan teman-teman agak jauh di belakang. Berhentilah kita, kasih kode sama teman-teman, ada yang jemput nih. Siapa? Udah jalan ya aja. Kaget sama teman-teman. Ya enggak tahunya itu tadi TNGR Polhut, kita jemput sama dia, diamanin lah kita yang 8 orang ini. Kita diamanin di sana, kita dimintain isi apa? Selembar kertas yang isinya apa itu ya? Biodata kita, dimintain ini segala macam. Diisi terus disuruh kita baca apa? Surat pernyataan itu kan. Itu ya supaya nggak mengulang lagi mungkin. Sempat kita disidang di sana mungkin ya hampir setengah jam lah. Ya baik juga sih ini tim-tim ini kan kita dikasih rokok, dikasih roti segala macam, air sambil di sidang itu ya kita dikasih itu tadi kan, ditanya gini. Ya udah ditanya aja, habis itu dimintain satu-satu nomor telepon kan. Besok kalau dicari sama TNGR, petugas TNGR, datang ke kantor ya, jangan sampai nggak datang. Oh siap. Habis itu ya nyampe parkiran, isi data tersebut, minta pernyataan tersebut, udah sih kita sampai bawah dan terus balik lagi ke rumah gitu. Nah jadi gini bang, tadi ini sempat nih di hari ketiga itu kan turun ke danau nih. Iya. Turun ke danau. Itu teman sempat cerita nggak yang di atas apa yang dialami itu? Kan pas kan nih kepisah nih, satu jaga tenda, satunya main ke danau. Nah apa sih yang dialami nih sama teman yang di atas? Karena kan abang bawa gelas nih, yang bukan miliknya abang gitu kan. Oh iya. Itu mungkin sempat diceritain nggak sama teman kejadiannya pas malam itu kayak gimana? Nah waktu itu kita sempat diceritain kejadian malam ketiga pas kita turun ke danau kan. Dia di atas itu ya gimana ya kejadiannya, dia cerita ya dia semalam kayak pas malam itu kayak ada sama sih bang, tendanya kayak apa, digoyang sendiri tendanya, terus dengar suara-suara segala macam. Temen yang satu ndak ikut ini kan di tenda sendiri, tapi ada temennya tapi tenda lain gitu. Nah yang digoyang itu cuma tendanya dia aja gitu. Yang lain enggak. Iya. Oke. Nah ini makin seru nih ceritanya Bang Bagas. Apakah Bang Bagas memiliki ini cerita untuk mau diceritakan pengalaman lagi atau gimana nih? Masih ada cerita-cerita lain nggak? Untuk yang cerita di mana ini? Yang pengalaman mendaki di pihak lewat mana gitu, ke gunung mana gitu? Masih ada. Iya. Oke, bagi teman-teman yang masih penasaran dengan cerita Bang Bagas di segmen berikutnya, bisa komen di kolom komentar. Nah, terima kasih kepada teman-teman sahabat malam yang sudah setia di channel Batas Malam. Bagi teman-teman yang memiliki cerita pendakian, cerita horor lainnya, entah itu cerita horor di jalur pendakian atau cerita horor yang di luar pendakian kayak misal di rumah, di tempat kerja atau di lingkungannya, bisa langsung hubungi kami di kolom komentar. Terima kasih. Saya Nusantara Bagas, tetap di channel Batas Malam edisi Jurnal Pendakian. Thank you.